Sebelum lahirnya sistem bilangan modern, manusia telah menciptakan berbagai cara untuk merepresentasikan jumlah. Dari simbol-simbol yang dipahat pada batu, hingga huruf-huruf yang ditulis di tanah liat pada masa Babilonia, perjalanan angka merupakan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah peradaban manusia. Semakin berkembangnya kehidupan manusia, kegiatan perdagangan, pertanian, dan administrasi kerajaan menghasilkan data yang semakin banyak. Mengingat jumlah hanya melalui hafalan, tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, manusia mulai menciptakan simbol-simbol khusus yang mewakili suatu bilangan tertentu. Sama seperti huruf yang membentuk kata, simbol-simbol tersebut disusun menjadi suatu angka yang dapat dibaca oleh siapapun. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah memiliki sistem penulisan angka yang cukup maju. Berbeda dengan sistem bilangan modern, sistem bilangan Mesir merupakan sistem desimal aditif. Disebut desimal karena menggunakan dasar 10. Namun, disebut aditif karena nilai suatu bilangan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh simbol yang dituliskan, bukan berdasarkan posisi simbol tersebut. Artinya, urutan penulisan simbol tidak mengubah nilainya. Selama jumlah masing-masing simbol sama, maka nilai bilangan tersebut juga tetap sama. Bangsa Mesir menciptakan simbol yang berbeda untuk setiap kelipatan 10. Beberapa simbol utamanya adalah sebagai berikut. Nilai 1 disimbolkan oleh garis tegak, nilai 10 disimbolkan oleh tulang tumit, nilai 100 simbolnya adalah gulungan tali, nilai 1000 simbolnya bunga teratai, nilai 10.000 simbolnya jari telunjuk, nilai 100.000 simbolnya berudu atau kecebong, nilai 1.000.000 disimbolkan oleh Dewa He dengan kedua tangan terangkat. Setiap simbol pada angka hieroglif dapat diulang hingga 9 kali. Sebagai contoh, bilangan 345 dapat dituliskan dengan cara sebagai berikut. 3 gulungan tali menunjukkan 3 kali 100, yaitu 300. 4 tulang tumit menunjukkan 4 kali 10, yaitu 40. Dan 5 garis tegak menunjukkan 5 kali 1, yaitu 5. Seluruh simbol hanya dijumlahkan. Tidak ada konsep digit ratusan, puluhan, maupun satuan sebagaimana pada sistem bilangan modern. Bayangkan apabila seorang juru tulis harus menuliskan angka 999, maka ia harus menggambarkan 9 simbol 100, 9 simbol 10, dan 9 simbol 1. Totalnya mencapai 27 simbol hanya untuk satu bilangan. Sekarang, perhatikan gambar berikut yang menunjukkan sebuah angka hieroglif Mesir kuno. Bilangan berapakah itu? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Walaupun sistem penulisannya terlihat rumit, bangsa Mesir telah mampu melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Pengetahuan tersebut terdokumentasikan dalam papirus Rain yang diperkirakan disusun sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Dokumen ini menjadi salah satu naskah matematika tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Beberapa ribu tahun setelah berkembangnya sistem Mesir, muncul sistem bilangan lain yang kemudian sangat terkenal, yaitu angka Romawi. Sistem ini mulai berkembang sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi, bersamaan dengan berkembangnya kota Roma menjadi kekuatan besar di kawasan Italia. Seiring meluasnya kekaisaran Romawi, sistem angka ini digunakan hampir di seluruh wilayah Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Tidak seperti Mesir yang menggunakan gambar,
bangsa Romawi menggunakan huruf alfabet Latin sebagai lambang bilangan. Terdapat 7 simbol dasar, yaitu simbol huruf I bernilai 1, simbol huruf V bernilai 5, simbol huruf X bernilai 10, simbol huruf L bernilai 50, simbol huruf C bernilai 100, simbol huruf D bernilai 500, dan simbol huruf M bernilai 1000. Berbeda dengan sistem Mesir, angka Romawi mengenal aturan penjumlahan dan pengurangan. Apabila simbol kecil berada di belakang simbol besar, nilainya dijumlahkan. Namun, apabila simbol kecil berada di depan simbol besar, nilainya dikurangkan. Aturan ini membuat penulisan bilangan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan sistem Mesir. Sebagai contoh, apabila bilangan 999 ditulis dalam Romawi, maka dapat dituliskan sebagai CM menunjukkan 900, XC menunjukkan 90, dan IX menunjukkan 9. Hanya terdiri dari 6 simbol, jauh lebih ringkas dibandingkan 27 simbol pada sistem Mesir. Sekarang, perhatikan angka Romawi pada gambar berikut. Menunjukkan angka Romawi berapakah itu? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Meskipun lebih ringkas, angka Romawi tetap memiliki kelemahan yang sama seperti sistem Mesir. Sistem ini belum mengenal angka 0 dan belum memiliki konsep nilai tempat. Akibatnya, operasi perkalian maupun pembagian menjadi sangat sulit dilakukan. Karena alasan tersebut, masyarakat Romawi lebih sering menggunakan abakus sebagai alat bantu berhitung. Hieroglif Mesir dan angka Romawi merupakan pencapaian besar dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya menunjukkan bagaimana manusia terus berupaya menyederhanakan cara mencatat dan memahami bilangan. Namun, keduanya masih memiliki keterbatasan karena belum mengenal nilai tempat dan angka 0. Lalu, siapakah yang pertama kali memperkenalkan konsep angka 0? Dan bagaimana sistem bilangan Hindu-Arab akhirnya mengubah dunia? Itulah yang akan kita bahas pada video berikutnya.